Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa san ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa ila al-Imam Al-Jalilan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amatana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di juz 5 surah An-Nisa ayat 50. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Terusan dari ayat sebelumnya, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Ayat yang kemarin itu alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mensucikan diri mereka? Maksudnya menganggap diri mereka itu suci, paling bagus. Wahum al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, yaitu qalu nahnu abna'ullahi wa ahibbahu. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami ini anak-anak Allah, jadi merasa orang hamba Allah yang sangat istimewa. Kami ini anak-anak Allah, mensucikan diri mereka sendiri, merasa paling suci. Wa ahibba'u, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti dari kata hub, yaitu cinta. Habibun ahibba. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa paling dicintai, paling disayangi oleh Allah. Nganggap diri mereka sendiri, itu orang Yahudi, banggain diri sendiri, merasa paling mulia. Itu tak bagus. Ailaisal amru bi tazkiyatihim anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Jadi masalahnya bukan masalah mereka ini, kalau mereka mensucikan diri mereka itu berarti mereka itu yang paling suci, enggak. Tetapi ini urusan Allah, bukan masalah pengakuan. Orang boleh-boleh aja ngaku paling suci, paling mulia, paling dicintai, boleh. Tapi itu bukan keputusan Allah. Hukum yang berlaku hukum Allah, balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah itu mensucikan orang yang Allah kehendaki bil iman, dengan iman, wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi amal-amal mereka sedikit pun. Ini ayat selanjutnya yang sekarang. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Lihatlah bagaimana mereka membuat kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Yaftarun itu
itu membuat satu cerita-cerita, apa kita bilang ini fiksi, bikin cita-cita bohong, iftira, cita-cita bohong, tapi yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi ithman mubina, maka cukuplah dengan iftira tadi itu, membuat cerita-cerita dusta atas nama Allah, menjadi dosa yang sangat nyata, sangat jelas. Wa nazala fi Ka'b bin al-Ashraf wa nahwihi min ulama'il yahud lama qadimu Makkah wa syahadu qatla Badr wa harradul musyrikin 'ala al-akhd bi-sa'r wa muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika apa? Ketika Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya, yaitu dari ulama-ulama Yahudi. Ka'ab bin Ashraf itu ulama Yahudi dengan beberapa ulama Yahudi. Ketika mereka sampai Mekah, lama qadimu Makkah wa syahadu qatla Badr. Ketika mereka sampai di Mekah, dia ini dah nengok di peperangan Badr itu banyak orang-orang musyrikin yang terbunuh. Dia nengok. Jadi begitu sampai di Mekah, ulama-ulama Yahudi ini mereka mendorong orang-orang musyrikin untuk membalas dendam dan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru. Ini ayatnya yang berikutnya, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Jadi orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya tadi ini disebutkan di dalam ayat berikutnya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Tidakkah kau melihat orang-orang yang sudah diberi bagian dari Alkitab, ya orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada jibt dan taghut. Jadi dua berhala. Ada berhala namanya jibt, ada taghut. Dia sudah dikasih Alkitab, kitab Taurat, tapi masih beriman kepada berhala. Dua berhala, jibt dengan taghut. Taghut ini dua berhala. Berhala punya orang Quraisy. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, Abi Sufyan wa ashabi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir. Pada waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan belum masuk Islam dan kawan-kawannya. Inna qaulu lahum ananu ahda sabila wa nanu ulatul bait naskil hajj wa nuqrid dhaif wa nafqul ani wa naf'al am Muhammad maka khalafa din abaihi wa qatar rahim wa faraqal haram. Jadi ulama-ulama Yahudi ini bilang dengan orang-orang musyrikin. Pada waktu itu Abu Sufyan masih belum Islam, termasuk di situ dan kawan-kawannya. Kata, kita ini lebih ahda ini lebih dapat hidayah. Jalannya ini lebih betul. Maksudnya dibanding Nabi Muhammad dan kaum muslimin.
Ananu ahda sabila wa nahnu wulatul bait. Bukankah kita ini orang yang lebih betul jalannya, misalnya itu. Kita ini orang yang merawat Ka'bah, yang ngurusin Ka'bah kita, orang Quraisy. Naskil hajj, kita yang memberi minum orang yang haji. Wanukril dhaif, kita menjamu tamu. Wa nafuk la'aniya wa naf'alu am Muhammad wa qad khalafa dina abai wa qatar rahim wa barakal haram. Jadi kita ini lebih mulia apakah Muhammad, yang mana mereka, yang dia itu berbeda dengan agama bapak-bapaknya. Nabi Muhammad bawa Islam. Orang-orang waktu itu nyembah berhala. Mereka bilang kita ini lebih lurus, kan? Kita ini tentu lebih lurus, hidayah, jalannya lebih lurus dari kita yang pegang Ka'bah. Kita juga yang memberi minum orang haji, orang yang menjamu para tamu. Nah, kita yang lebih lurus apa Muhammad, yang dia itu justru berbeda dengan agama bapak-bapaknya, memutuskan silaturahim, wa farakal haram, dan berpisah dengan haram. Haulai ahda minal ladzina amanu sabila, ay antum ahda minal ladzina amanu sabila. Jadi kalian ini lebih dapat petunjuk, lebih betul daripada orang-orang yang beriman untuk kelompoknya Nabi Muhammad. Lebih betul jalannya. Ulaika alladzina la'anahumullah, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku-ngaku merasa paling, ya namanya ini, dia merasa paling betul lah, agamanya paling betul. Padahal dia itu adalah mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Orang Yahudi sampai sekarang, Ismail Haniyah rahmatullah alaih menjadi sasaran mereka, pemimpin Hamas beberapa hari kemarin rahmatullah alaih. Wa may yal'inillahu falan tajid lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi orang Yahudi itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau dah dapat laknat ya gitu-gitu terus orangnya, gitu-gitu aja. Jahatnya tak habis-habis. Jahatnya tak habis-habis. Alhamdulillah. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yutuna an-nasa naqira. Am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Am lahum nasibun minal mulk laisa lahum syai'un minhu walau kana fa idzal la yu'minuna an-nasa nakira syai'an tafihan qadra nukrah fi dharin nawah li fardi bukhlihim. Ataukah bagi mereka itu bagian dari mulk, yaitu kerajaan? Enggak, mereka enggak punya apa-apa, udah dilaknat, enggak dapat apa-apa. Sampai sekarang Yahudi mana punya negara, dia nak ngerebut negara orang aja. Dia dah kena laknat sama Allah SWT. Tidak punya negara, mana punya negara? Yahudi itu tidak punya negara, itu merebut negara orang. Laisa lahum syai'un minhu fa idzal la yu'minuna an-nasa nakira.
fa idza la yu'tuna an-nasa nakira, maka mereka tidak memberi sedikit pun kepada manusia. Bakhil, ya, orang-orang Yahudi itu bakhil. Am yahsudunan nas, atau mereka itu hasad, dengki dengan orang, yaitu Nabi. Alama atahumullah min fadli, dengki terhadap apa, iri terhadap apa, terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi tersebut dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Hasud, tak suka orang lain dapat nikmat yang besar. Minan nubuwah, dapat wahyu kenabian, jadi orang pilihan Allah, dihasud. Yatamannawna zawalahu anhu, dan mereka orang-orang Yahudi berharap nikmat itu hilang dari Nabi tersebut. Tak suka nikmat Nabi Muhammad, dia akan jadi Nabi, dia tak suka. Tak boleh orang lain tampil di atas, orang lain lebih hebat, tak boleh hasud, iri. Itu sifat-sifat Yahudi. Wa yaquluna law kana nabiyyan lastaghala 'anil nas 'anil nisa. Apa kata orang Yahudi? Kalau memang dia nabi, tentu dia tak sibuk dengan perempuan. Maksudnya nabi ini ibadah. Ini sengaja dia nak bikin framing apa sekarang itu untuk menjelekkan Nabi. Kalau dia tu Nabi, dia tentu tak ngurusin perempuan. Ini begini, apa segala macam. Itu dijadikan sorotan bagi mereka yang tidak suka, ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Nabi kok nikah juga, banyak lagi. Itu kan, itu dijadikan sorotan bagi mereka untuk merendahkan, menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah, jadihi ka Musa wa Dawud wa Sulaiman al-kitab wal hikmah, wa atainahum mulkan 'azima, dan sungguh kami telah berikan kepada keluarganya Nabi Ibrahim, jadihi yaitu atuknya, ka Musa wa Dawud wa Sulaiman, seperti Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, al-kitab wal hikmah, kami beri alkitab dan hikmah, yaitu an-nubuwah, kenabian. Kami beri kitab, kami beri kenabian, akan jadi nabi. Wa atanahumul kanadima, dan kami beri mereka kerajaan yang besar. Bahkan ini Daud tis'un wa tis'una imra'atan. Masya Allah, luar biasa. Ini syariat terdahulu. Nabi Daud itu berdasarkan satu riwayat, itu istrinya ada 99. Nabi Daud alaihissalam, gawat nih. Tuh, makanya di umat Nabi Muhammad ini, wanita zaman umatnya Nabi Muhammad ini beruntung, tak dipoligami 99 orang. Poligami mentok 4 sikit, ya kan? Kalau sebelum Islam, orang-orang jahiliyah poligami unlimited, Bu. Poligami itu di zaman jahiliyah, mulai di semacam zaman Nabi Daud ini, poligami unlimited. Kalau sekarang unlimited apa, Bu? Kuota internet. Kalau dulu unlimited itu nikah. Bayangkan. So kan begitu Nabi Muhammad turun, ini tak boleh, batasin. Dah kalau kau nak 4 aja maksimal, tak boleh lebih. Kan nikmat kan? Daripada 20, 30, 99. Macam mana 99? Ini kini, kalau melihat begitu akan ada syukurnya. Maksudnya ini, kadang-kadang wanita ini termasuk syariat yang susah diterima oleh para wanita-wanita ini, termasuk ini. Jangan nengok sekarang, tengok zaman dulu, tengok sebelum zaman jahiliyah, ke sana terus, jahiliyah ke sana. Nih, mulai zaman Nabi Daud, mulai zaman Bani Israel, unlimited, apa tak susah. Mungkin nikah ketemu suami
sekali aja mungkin. Kalau 99 kapan nak ketemu? Tak setahun sekali, setahun 25 tahun sekali. Apalagi berperang ke sana, berperang ke sana, berperang ke sana. Seperti itu. Akhirnya syariat Islam membatasi tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Berarti kan bijaksana, lebih maksudnya membatasi. Kalau dilihat dari situ baru nampak hikmahnya. Karena ketika itu tidak ada, itu ada saja perzinahan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Hukum itu ada, Allah sudah siapkan. Itu saja masih perzinahan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Yang repot, istri lebih suka suaminya selingkuh daripada nikah secara sah. Itu yang repot. Itu kesalahan total. Itu PR besar lah tuh. Tapi yang jelas Allah Maha mengetahui. Kita kembali lagi. Jadi Nabi Daud alaihissalam, fakana li Dawuda tis'un wa tis'una imra'atan wa li Sulaiman. Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Berapa ibu-ibu istrinya Nabi Sulaiman? Wa li Sulaiman alfun ma baina qurrah wa sariyah. Kalau Nabi Sulaiman itu 1000, Bu. Astagfirullahaladzim. Macam mana 1000, Bang? Istrinya saja sudah jadi kerajaan. Istrinya saja itu. Ini kan 1000, kalau anaknya cuma itulah. Nabi Sulaiman tidak punya keturunan banyak ketika dia mengatakan tidak mengatakan insya Allah saja. Yang saya akan mempunyai anak-anak para mujahidin ini, dia tidak mengatakan insya Allah. Itu saja gara-gara menurut satu riwayat. Padahal istrinya banyak, anaknya mujahidin semua jadi anak Nabi. Tak terbayang 1000, satu aja pusing. Bang. Ini. Tis'un wa tis'un wa li Sulaiman alfun ma baina qurrah wa sariyah. Jadi istrinya Nabi Sulaiman ada yang dari wanita-wanita merdeka, ada juga yang dari hamba sahaya. Wa minhum man amana bi wa minhum man sadda an. Dan sebagian mereka orang-orang Yahudi ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wa minhum man sadda an, dan sebagian mereka berpaling dari Nabi Muhammad, tak mau iman. Walam yu'min fakafa bi jahannam as-sa'ira, maka cukuplah neraka jahanam bagi mereka sebagai azab bagi orang yang tidak beriman. Orang Yahudi kebanyakan enggak beriman, yang beriman sedikit saja dengan Nabi Muhammad, sedikit orang Yahudi itu. Jangan banyak yang tak beriman sampai sekarang. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Saufa nuslihim nar. Kita lihat orang-orang Yahudi dulu sudah dikasih Taurat, masih nyembah berhala. Begitu juga umat Nabi Muhammad ini ada yang gitu juga, udah dikasih Al-Quran masih nyembah berhala, tak nyembah Allah, nyembah apa tak tahulah, solat tak nak. Nah ini. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat kami, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka.
yukhtarakuna fiha, dan mereka akan dibakar di dalamnya. Kullama nadijat juluduhum, dan ketika masak kulit-kulit mereka, terbakar kulit-kulit mereka. Namanya orang dibakar macam mana? Ketika kulit-kulit mereka masak, terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit yang baru. Kalau mohon maaf, umpamanya kan lebih sakit. Kalau benda ini umpamanya tak terbakar, dah hangus, dia apa, kan istilahnya macam mati rasa. Untuk lebih menyiksa, Allah ganti dengan kulit yang baru, tambah sakit lagi. Gosong habis ganti baru, gosong habis ganti baru, macam itu. Ya ibaratnya ada abu arang, abu udah jadi abu, nah, rasanya sudah nggak ada. Kalau ini, makanya diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala kulit yang baru. Kenapa kau diganti? Nah, kenapa kau diganti? Liyadzukul azab, yaitu supaya mereka merasakan azab, biar terasa sakitnya itu. Ini siksanya orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Itu ini harus percaya terhadap Al-Quran, wajib. Jangan tak percaya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kebalikannya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lamanya di surga. Tak ada matinya. Itu hidup yang sesungguhnya. Tak ada orang-orang tua di surga, tak ada. Di surga tidak ada orang tua. Ya, di surga itu semuanya umur 30-an tahun. Orang tua tak ada di surga. Yang tua besok mulai lagi, itu takut. Jadi dia akan sama gantengnya sama cucunya, sama cicitnya, sama ganteng. Ya salah-salah ganteng kakeknya lah. Ya tergantung amalnya juga. Tidak ada matinya. Macam mana tadi mati ini? Kok bisa ya? Tua itu adanya di dunia, di akhirat tidak ada tua. Umur itu adanya hanya di dunia, di akhirat tidak ada umur. Di akhirat itu sudah tidak ada batasan waktu. Kalau di dunia ini ada anak kecil membesar, di akhirat sudah tetap ya. Rambut hitam terus. Kalau di dunia ini berubah, kan? Kalau nak hitam lagi, besok kalau masuk surga hitam lagi itu, tenang, ya bang. Nah itu dia. Kok bisa ya? Macam-macam tak masalah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu bukti bahwa di akhirat nanti orang tuh tak bisa tua. Dibuktikan di dunia ini, ada buktinya. Siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 309 tahun di dalam gua. Ketika dia tidur gitu, ketika dia bangun badannya gitu, tidak berubah sama sekali. 309 tahun tak tambah tua. Tetap kulitnya, tetap semuanya tetap. Nah,
Itu Allah sengaja memberikan contoh nanti di akhirat tuh sifatnya modelnya tuh kayak begitu. Tidak ada tambah tua. Tapi Ashabul Kahfi pada waktu itu Allah sebagai contoh saja. Kemudian mereka tidak lama kemudian wafat semuanya. Kalau dia terus muda terus sampai hari ini, wah, tuh jadi menjadi bukti mujizat yang luar biasa. Itu hanya pembuktian saja bagi Allah bahwa sesungguhnya bisa nanti kita di akhirat itu umur kita tidak setelah hitungan waktu bertambah, tetapi badan tidak berubah sama sekali. Yang ada hanya kenikmatan di surga selama-lamanya. Macam tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Akal kita aja tak masuk akal. Akal kita ini tak masuk akal. Macam mana akal tak masuk akal, Bang? Akal kita dulu tak masuk akal. Sekarang contoh ada orang operasi otak apa, dicari akalnya tak jumpa, dibelah-belah di mana taruh. Nyawa kita pun kita tak tahu letaknya di mana. Nyawa kita di mana letaknya nyawa? Kita tak tahu kan? Makanya ada orang aneh berdebat Tuhan tu di mana, Allah tu di mana. Allah tu di langit. Yakin. Allah itu kita tak usah cari apa saja pembenaran, pembuktian bahwa Allah tu di sini, tak usah. Allah. Nyawa kita aja kita tak bisa cari. Mananya apa jempol sini kan, sini, jempol sebelah sini, tak tahu. Apalagi Allah. Nah, maka ini jadikan perdebatan antara orang-orang Salafi, Wahabi dengan Sunni. Kata Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Berarti Allah di atas. Urusannya apa kaum apa namanya nih? Menetapkan Allah itu di langit. Terus apa? Apa nih maksudnya nih? Apa kau dapat? Nah, apakah kita mendekatkan diri dengan naik Apollo ke sana dengan Allah? Itu namanya taksim. Jadi Allah itu menjadi lemah, melemahkan Allah. Jadi orang-orang mata dulu mazhabnya tauhid, wallahu a'lam bi muradih. Itu yang dimaksudkan Allah apa? Kami tak tahu. Jangankan Allah di mana, akal kita ini di mana pun kita tak tahu. Kita ngapal ini, ngapal nomor telepon dibelah-belah pun tak ada nama. Di mana naruhnya tu nomor telepon tu? Tapi ada apal. Ngapal lagi tu nyawa. Tahu kita hidup dulu. Di mana tak tahulah. Bentuk dia kayak apa coba nyawa kita tu? Kita tak tahu. Itu yang ada dekat ada pada kita. Kita pun tak tahu di mana tempatnya. Apalagi nak nyari tempatnya Allah di mana. Itu kurang kerjaan, ya, tidak bisa. Ya, itu yang paling selamat kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang maha tahu tentang apa yang Allah maksudkan. Jadi ulama-ulama yang terakhir, yang ada yang mazhabut ta'wil, mentakwil saja itu yang dimaksud Allah mengatur seluruh alam aras. Bukan Allah duduk di situ. Nanti Neil Armstrong ketemu sama Allah Pak naik ke langit. Itu menjadi taksim namanya. Tidak boleh mujassimah. Mujassimah itu Allah itu kita jasadkan. Allah kita jasadkan. Berarti Allah itu lebih apa namanya, bisa macam lebih ini bisa ditemukan lebih mudah daripada untuk kita mencari ruh kita di mana. Padahal Allah yang menciptakan ruh, tentu Allah itu jauh lebih apa namanya ya, lebih suci, ya, lebih suci daripada makhluknya. Dan tidak semudah itu kita bisa melakukan hal-hal seperti yang terjadi pada manusia ataupun makhluknya. Ayat berikutnya,
Waladina amanu tajri min tahtil anhar khalidina fiha lahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman nanti di surga itu azwajun mutahharatun, istri-istri yang disucikan. Apa nih maksudnya? Mutahharatun minal haid wa kulil qadar, disucikan dari haid. Di surga tidak ada wanita haid. Wanita haid adanya cuma di dunia saja, ibu-ibu. Di akhirat tak ada wanita haid. Ya, tak butuh pampers lagi. Bersih, mutahharah, disucikan sama Allah. Nanti repot di surga cari tong sampah, kan repot. Jadi tidak semuanya suci, disucikan. Istri-istri yang suci. Azwajun mutahharah. Azwajun mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang lindungan, tempat bernaung itu yang melindungi, bawadilul jannah, yaitu lindungan surga. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat ma'tumina alaihi minal huquq, yaitu yang diamanahkan dari hak-hak orang lain, ila ahliya, kepada ahlinya. Nazalat lama aghadha aliyun miftahal ka'bati min Utsman bin Talhah al-hajami sadiniha fasran lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fatih. Ayat ini turun ketika Sayyidina Ali mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Talhah. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah amal fathi, yaitu tahun Fatah. Tahun Fatah itu apa? Tahun ditaklukkannya Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu namanya Fathu Makkah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dimusuhi orang-orang Quraisy hijrah di Madinah. Kemudian di Madinah Islam berkembang pesat sekitar 10 tahun, menjadi sangat kuat. Sebelum 10 tahun sudah Rasulullah kemudian kembali ke Mekah untuk menundukkan Mekah Al-Mukarramah, Amul Fatah. Akhirnya Mekah tunduk. Pada waktu ketika Rasulullah datang, pada waktu penaklukan kota Mekah, waqala law alimtu annahu Rasulullah lam amna'hu. Lama akhadha Ali miftah al-Ka'bati min Utsman bin Talha al-Hajami. Lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fatih wa man'ahu wa qala law alimtu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam amnahu fa amara biradhi ilaihi wa qala haka khalidatan talidah fa ajiba min dzalika fa qara ala alin al-ayah fa aslama wa atahu inda mauti liaghi syaibah fa fi waladihi wal ayah wa in waradat ala sabil khas fa umumuha mu'tabarun bi qarinatin. Jadi ketika kunci Ka'bah itu diambil oleh yang bukan yang berhak, kemudian sama Rasulullah SAW disuruh dikembalikan. Ini bukan haknya, balikkan. Akhirnya kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah, yaitu yang waktu itu yang memegang Utsman bin Talha, diambil sama si Ali. Itu. Akhirnya sama Rasulullah SAW disuruh mengembalikan.
Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ini ayat-ayat ini yang ayat zaman sekarang ini susah diaplikasikan. Luar biasa. Tentang masalah menyampaikan amanah dan adil di dalam memberi keputusan hukum. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ketika kalian menghukumi antara manusia, maka hendaklah menghukumi dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus yang memberi nasihat kepada kalian tentang itu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, hukum sekarang zaman sekarang ini hukum wanipiro. Nah, ini yang repot. Hukumnya hukum wanipiro. Susah. Jadi ada tawar-menawar di dalam hukum. Itu repot. Kalau orang-orang yang beriman mereka tidak akan berani melakukan hal-hal seperti itu. Juga tentang masalah tidak menyampaikan amanah. Ini sudah menjadi hal yang biasa zaman sekarang. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.